Berjumpa lagi di BTT Adventure. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas upgrade Kawasaki KLX 150 standar agar siap dibawa Adventure. Apa saja yang harus diubah dan part apa saja yang harus diganti? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan info seputaran Adventure dan rekomendasi bermanfaat buat kalian. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Produk motor trail yang paling laris di pasaran saat ini adalah Kawasaki KLX 140. Karena merupakan motor trail 150 asal Jepang yang lagi rame di pasar saat ini. Bagi konsumen yang kurang akrab dengan motor trail, banyak yang menyangka Kawasaki KLX adalah motor yang kuat untuk menaklukkan berbagai medan berat dan tanjakan. Padahal dalam kondisi standarnya, Kawasaki KLX 150 sering diasapi oleh motor bebek di medan pegunungan yang terdapat banyak tanjakan. Dalam kondisi standar, memang Kawasaki KLX sudah bisa diajak main off-road ringan. Tapi untuk medan off-road yang lebih berat, jelas akan merepotkan leader KLX itu sendiri. Pengguna Kawasaki KLX 150 setidaknya perlu melakukan beberapa upgrade part agar tunggangannya dapat menaklukkan medan off-road yang lebih berat. Yang dapat dilakukan pada Kawasaki KLX adalah 1. Ganti knalpot pre-flow. Tarikan dan tenaga Kawasaki KLX 150 memang kurang spontan. Salah satu cara yang dapat dilakukan meningkatkan tenaga dan torsi adalah dengan mengganti knalpot standar bawaan pabrik dengan knalpot model pre-flow. Pilihan knalpot pre-flow untuk Kawasaki KLX di pasaran cukup bervariatif seperti R9, Norifumi, Nobi, dan lain-lain. Harganya pun bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga 2 jutaan. Tinggal sesuaikan saja dengan budget yang kalian punya. 2. Ganti karburator KLX. Langkah yang harus dilakukan bersama dengan penggantian knalpot pre-flow adalah mengganti karburator dengan venturi lebih besar. Karburator standar Kawasaki memiliki venturi 24 mm. Ukuran ini dianggap terlalu kecil yang membuat tenaga tidak keluar secara maksimal. Apalagi karburator Kawasaki menggunakan tipe vakum sehingga respon dari tarikan gas nggak bisa instan ya teman-teman. Penggantian karburator standar dengan karburator berukuran venturi besar 28 mm bisa menjadi langkah tepat untuk mendongkrak tenaga motor. Pilihan biasanya jatuh pada karbu PWK 28 atau PE 28 yang lebih ekonomis. 3. Ganti kampas kupling Kevlar dan per kupling. Agar torsi tarikan transfer daya lebih maksimal, bisa mengadopsi kampas kopling dengan material Kevlar yang terkenal lebih kuat menggigit jika dibandingkan dengan kampas kopling bahan biasa. Pilihan produk kampas Kevlar banyak beredar di pasaran seperti Elix, WRX, Daytona, Paito, dan lain-lain. Harga pun bervariatif dibanderol kisaran 175.000. Dijamin torsi tarikan nendang dan gak akan kedodoran. Tapi hal yang terpenting kualitas bahan Kevlarnya. 150 nggak gampang aus dapat mengaplikasikan pegas aftermarket yang lebih keras. Sudah banyak beredar di pasaran, bisa juga diaplikasikan milik Ninja R150 karena ukurannya sama. Kalau mau lebih murah, ganjal pakai ring 2 mm yang diameternya sama dengan per kuplingnya. Yang keempat, ganti ban off-road dan kaki-kaki. Ban standar Kawasaki KLX adalah ban 2 purpose yang desain untuk melibas off-road dan on-road. Pada medan off-road yang banyak tanjakan pasti akan merepotkan ridernya. Solusinya dengan mengganti ban standar dengan ban off-road. Di pasaran banyak beredar ban off-road baik untuk kombinasi rim 16-19 inci maupun 18-21 inci. Harga juga beragam dari mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Beberapa ban off-road murah antara lain IRC, Motocross, dan Swallow Terracross. Kalau mau yang lebih mahal banyak sih, misalnya Maxxis, Pirelli, Dunlop, dan lain-lain. Makin sip jika diikuti dengan ubahan kedua suspensinya. Untuk sok depan selain bisa dipasang upside down, bisa juga pakai peninggi sok saja. Yang kelima, ganti gear. Biar tarikan motor di tanjakan lebih nampol, ada baiknya mengubah rasio gear belakang yang ukurannya lebih besar dari ukuran standarnya. Dan mengganti gear depan dengan ukurannya lebih kecil dari standarnya atau kombinasi keduanya. Jika gear belakang diperbesar maka torsi tarikannya pun akan meningkat dan untuk gear bagian depan harus dikurangi untuk menambah akselerasi dan tenaga. Yang keenam, upgrade mesin. Jurus bore up ini bisa jadi andalan untuk meningkatkan performa mesin dengan mengandalkan produk aftermarket yang terdiri dari blok lengkap, piston, diameter,
pin, ring, dan packing. Tinggal bubut head saja untuk menyesuaikan squeeze pointnya. Market yang dijual satu set memiliki beragam merek seperti Kawahara, CLD, dan TDR. Tipikal ketiga produk ini mirip-mirip, ditawarkan mulai harga 750.000 sampai 900.000. Yang ketujuh, ganti Noken As Racing. Noken As Racing perlu diterapkan agar napas panjang dan suara makin barbar. Ada banyak berbagai merek seperti TDR, Kawahara, dan merek aftermarket lainnya. Untuk harga bervariatif 400.000 sampai 600.000 saja. Yang kedelapan, ganti CDI. Ubah mesin harus dimaksimalkan dengan CDI aftermarket untuk menyesuaikan pengapian. CDI untuk KLX 150 bisa di aplikasi CDI BRT ataupun Kawahara dibanderol dengan harga 900 ribuan. Yang kesembilan, ganti stang. Stang bawaan pabrik sering dianggap kurang lebar sehingga mempengaruhi handling saat di trek tanah maupun batu. Penggantian dengan stang motor cross jadi resep jitu untuk mengatasi keterbatasan handling di jalur adventure off-road. Barang-barang impor banyak ditawarkan ke konsumen saat ingin mengganti stang. Namun ada juga stang berlabel lokal seperti AHRS, SND, dan Kawahara. Yang ke-10, biar tambah keren sobat, ganti body set. Kebanyakan pakai body set merek Gordon yang pastinya berkualitas, dibanderol dengan harga 1,6 juta sampai 1,9 juta. Nah, itu tadi part yang harus kita upgrade sudah bikin motor KLX sobat menjadi lebih perkasa dan bisa diandalkan melibas trek off-road yang jauh lebih ekstrim. Semoga berguna dan bermanfaat buat kalian. Bila ada yang perlu ditanyakan silahkan komentar. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.